Ini saya printkan lagi, hasilnya itu seperti yang ini ya, tadi merubah isi array. Kalau kita mau menggabungkan, misalnya menggabungkan 500 saja ya, supaya tidak bingung. Di sini tidak ada angka 500, kita mau menambah angka 500. Kalau kita printkan lagi, maka seperti ini ya, append dari 500. Append itu biasa langsung di belakang ya. Kalau mau modifikasi ke depan pakai cara ini aja. Kalau append biasanya langsung di belakang. Nah, di sini kita setelah mempelajari array, di sini kita akan mempelajari string. String itu apa? String merupakan kumpulan dari array of char atau array of karakter. String itu merupakan array of karakter, yaitu kumpulan dari karakter ya. Karakter itu misalnya ABC, jika dikumpulkan jadi ABC. Ya, kalau misalnya ini saya komenkan lagi, kita lanjut di bawah aja ya. Misalnya string itu kan kalimat. Ya, kalau cari itu kan huruf itu seperti A, kalau kalimat itu seperti ABC. Ya, kalimat itu biasa petik 2 ya, kalau cari itu atau huruf itu petik 1. Ini kita print kalimat sama print huruf. Seperti itu ya. Kalau misalnya kita pakai petik 1, bisa nggak? Bisa juga. Jadi intinya huruf itu hanya satu aja, mau A, B, C atau karakter, dan kumpulan karakter itu namanya string. Kita dapat mengakses karakter melalui indeks. Jadi kalau misalnya kita mau mengakses nilai A pada kalimat, maka indeks ke 0. Jadi kalau kita print A ya. Jadi kalau mau mengakses indeks ke akhir atau indeks terakhir itu berarti kan 0, 1, 2. Indeks kedua. C ya. 2 itu kan kalau kita lihat panjang array itu kan berarti length kalimat ya. Length dari kalimat itu kan 3. Kita mau akses indeks kedua. Jadi kalau kita akses kalimat ketiga itu hasilnya error. Untuk mengakses nilai dari C, maka panjang 3 dikurang 1, maka hasilnya 2, maka indeksnya 0, 1, 2. Maka kita dapat C. C, A itu yang tadi huruf ya. Jadi cara mengakses string itu hampir sama, bahkan sama ya, sama. Cara mengakses string sama dengan mengakses bilangan bulat pada array. Selanjutnya kalau kita mau membuat perulangan di dalam string, misalnya ini saya hapus kata sama dengan mahasiswa. Dan start itu yang ini, stop itu yang sini, yang ini itu penanda atau incrementnya, increment. Jadi di sini min 1. Kalau kita lihat for i in range dari length kata dikurang 1 sampai min 1 dikurang 1, print kata ke i. Kalau kita jalankan, maka dia reverse atau terbalik ya. Dari belakang
Kalau kita print dari len kata, itu 9 nilainya, karena mahasiswa kan 3, 6, 9 ya. Karena dia mulainya dari -1, maka 8 ya, untuk mengakses dia mau mencetak. Kalau di sini kita melihat dia membalikkan kata, mau cetak dari A sampai M. A itu kan berarti indeks keberapa? 3, 6, 0, 1, 2, 3. M itu kan indeks ke 0 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A itu indeks ke 8 ya. Maka kita udah dapat 8. Kemudian kita mau mencetak, berarti 8 nanti setelah 8 rencananya itu berarti 8, 7, setelah 8, 7, 6 sampai ke 0 ya. Kalau biasanya kita cetak dulu 8 ya. Kalau biasanya kan kita pakai for i in range dari len kata, print kata ke i, seperti itu ya. Ini untuk mencetak M sampai A. Nah, kalau mau kita di sini kan berarti sampai 8 atau 9. Kalau kita lihat 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 itu kan berarti kita mau buat 8 tambah 1 atau 9 ya. Baru cetak mahasiswa ya. Kemudian kalau kita balikkan itu gimana? Kita mau dari A sampai M. Jadi kalau di sini kita tekan alternatif 3 ya untuk komen, komen alternatif 4. Di sini berarti lens kata itu 3, 6, 7, 8, 3, 6, 7, 8, 9. Ini kalau kita buat len kata, saya komenkan aja ya, sama dengan 9. Untuk mengakses nilai terakhir maka dikurang 1, jadi 8 ya. Ya 8 sampai berhentinya -1, kemudian -1 dikurang 1, berarti 8, 7, 6. Kok di sini kan berarti tambah 1. Kalau kita pakai pengurangan, maka 8 sampai -1. Karena ini kan kalau sebelumnya kan jika panjang 9, 3, 6, 9, indeks terakhir itu kan yang ini ya, ditambah 1 ya, dikurang 1 ya. Kalau kita lihat untuk mengakses mahasiswa ini kan berarti panjangnya itu ada 9. Maka length dari kata itu 9. Untuk mencapai range-nya itu, untuk mencapai A yang terakhir kan indeksnya 8. 9 kurang 1 maka dapatnya yang ini. Kemudian dikurang 1, berhenti sampai -1.
sama dengan inkremennya min 1. 8, 7, 6, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, sampai 0, dan berhenti di min 1. Contohnya for i in range 5. Kalau kita print nilai i-nya itu kan berarti 0 sampai 4 ya. Ini saya komenkan juga. Kalau kita print nilai i itu kan 0 sampai 4. Berarti intinya sampai n kurang 1. Misalnya 5 sampai 1, min 1. Kita mau cetak turun, berarti 5 sampai 5, 4, 3, 2. Kalau kita pakai yang increment dulu ya, 1 sampai 10 kan seperti ini ya, cetak 1. Kalau di sini berarti kan cetak 1 sampai 9 ya, berarti ini n kurang 1 ya. Step akhir itu n kurang 1. N itu saya anggap yang 10 ini ya. Jadi kalau misalnya kita mau cetak menurun itu kan berarti 10 sampai 1. Ini min 1. Kalau kita cetak, ini saya komenkan saja. Kita kalau misalnya cuma membalik 10 sama 1 itu berarti dia munculnya sampai 2 aja. Kalau kita sampai 0, dia baru muncul sampai 1. Maka kalau misalnya menurun itu n tambah 1. Karena 10 sampai 0 tambah 1. Atau tambah satunya itu dari sini. Kalau misalnya kita buat B-nya itu, misalnya B itu 1 ya. Berarti ini N kurang B sampai sini aja. Intinya kalau misalnya cetak menurun itu tambah 1, yang ini sampai tambah 1 aja. Kalau min 1 ya. Kalau yang pos 1 itu sampai kurang 1, berarti cetak 1 sampai 9. Kalau menurun cetak sampai 0 tambah 1, berarti 10 sampai 1. Nah, untuk kasus ini, jadi kalau di sini kita mau cetak dari 8 sampai 0, maka ini kan tambah 1, berarti berapa tambah 1 hasilnya 0. Berarti kan min 1 tambah 1, 0. Maka dia cetak sampai indeks ke 0. Sampai M kurang 1. Yang lain kata kurang 1 itu kan berarti 3, 6, 9. Sedang kurang 1, 8 ya. Indeks ke 8 itu A. Sampai min 1 tambah 1 itu 0. Indeks ke 0. Seperti rumus ini aja. Berarti ingat aja kalau cetak dari cetak menaik sampai n kurang 1. Misalnya ini n. Kalau cetak menurun, tampilannya n tambah 1. Untuk kasus seperti ini ya. Jadi kalau kita cetak lagi A, W, S sampai M. Seperti itu. Membalikkan kata kedua itu juga bisa pakai while ya. Kalau kita pakai while, saya komenkan, jadi yang komen itu yang ada tanda pagar ya.
Saya anggap aja ini halaman baru. Katanya mahasiswa, indeksnya itu yang dari kata dikurang 1, berarti dapat A ya. 9 kurang 1, 8 ya, posisinya di A. Selama indeksnya itu lebih besar sama dengan 0. Ini cara yang pakai while ya, kok tadi kita kan pakai for. Ini membalikkan kata menggunakan while. Print kata ke indeksnya. Kemudian indeksnya itu dikurang sama dengan 1. Sama ya, kalau kita jalankan hasilnya sama juga. Di sini indeks itu kan 9 kurang 1 dapatnya 8 ya. Ini saya komenkan indeks 8. Selama 8 lebih besar dari 0, print kata ke-8. Kata ke-8 itu kan A. Baru indeksnya dikurang 1, sekarang jadi 7. Baru balik lagi ke perulangan selanjutnya. 7 lebih besar dari 1. 7 lebih besar sama dengan 0, berarti print kata ke 7. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Print W ya. Maka print W, indeks kurang 1 jadi 6. Setelah 6, 7, seterusnya ya. 6, 5, 4, 3, 2. Anggap saja dari 2 ya. 2 lebih besar dari 0, print kata kedua. 0, 1, 2, berarti H ya. 2 kurang 1 jadi 1. 1 lebih besar sama dengan 0, print kata ke 1. M, 0, 1, berarti A ya. Print A, indeks kurang 1 jadi 1 kurang 1, 0. 0 lebih besar sama dengan 0, masih benar ya, true ya. Maka masuk lagi. Print kata ke 0, M. 0 kurang 1 jadi min 1. Min 1 lebih besar sama dengan 0, false. Maka selesai. Nah, di sini ada latihan mengenai menghitung rata-rata dan standar deviasi dari rumus ini. Di sini rata-rata dulu. Setelah dapat rata-rata, nanti digunakan untuk standar deviasi. Standar deviasi ini SI itu berarti data ke I, misalnya 9, 2, 5. Yang ini itu tandanya rata-rata ya. Biasa sih seperti itu ya. Seperti X ada tanda garis di atas. Kalau standar deviasi pada soal ini pakai tanda seperti ini. N itu banyak data, I itu data ke I. Ya seperti kan I-nya 1 ya. Di sini kan I-nya 1, maka data ke 1 looping dari data 1 sampai data ke N. Jadi kalau data 1, kalau misalnya kalian buat array-nya langsung seperti ini, berarti nanti 0 ya. NI-nya mulai dari 0. Kalau misalnya kalian langsung akses nilai array-nya ini 1, jadi kalau lebih baik sih langsung mulai I-nya dari 0 aja. 0, 1, 2, 3, 4, seterusnya. Seperti soal tadi. Nah, seperti cara ini. Jadi nanti kan yang awal itu indeksnya 0, maka di sini I-nya itu mulainya dari 0. Jadi caranya itu 1/n, seperbanyak data dikali penjumlahan dari kuadrat dikuadratkan ya. Berarti setelah dikuadrat jumlah ya berarti ya. Setelah dikurangkan dengan rata-rata data ke I, kurangkan dengan rata-rata, dikuadratkan, kemudian jumlahkan sampai data ke N. Setelah dapat hasilnya dikali 1/n, baru diakarkan. Pada contoh ini dikasih sedikit tips ya, bahwasannya nilai akhirnya itu 8,9 jika diakarkan 2,983. Ini disuruh membuat 100 buah angka acak.
Jadi angka acak itu nanti pakai random aja. Random coba import random ya. 40 in 10 print random coba ya. Kalau kita coba dapat ya, dapat ya, 10 bilangan random. Kita jalankan lagi, beda ya, 97 yang ini 53. Kalau random int bisa gak coba? Gak bisa, dipakai random ini ya. Kalau kita lihat random int Python, kita coba ya. Pakai random int ya, ren ya dia. Oh, saya pakai random, seharusnya ren. Saya mau buat digitnya dari 1 sampai 100. Ini juga bisa kalian coba ya, di W3 School ada juga. Ini bilangan bulat ya, random 10. Random lagi dia buka 83, jadi 36. Kalau misalnya saya buat 1 sampai 3, apakah angka 1 dan 3 itu termasuk? 1, 2, 3 termasuk ya. Berarti kalau random int 1,3, dia random bilangan langsung dari 1 sampai 3. 1 dan 3 include juga. Seperti kita lihat, 1 include, 3 juga include. Oke, itu cara random rata-rata. Berarti nanti kalian lakukan for seperti ini, dijumlahkan ya. Setelah jumlah dibagi dari panjang datanya. Panjangnya itu nanti pakai len data ya, len dari kumpulan bilangan. Kan jumlah bagi banyak data ya, dapat rata-rata. Setelah dapat rata-rata itu kan ini. Berarti nanti untuk standar deviasi kalian lakukan perulangan lagi di sini. 9 kurang rata-rata, 2 kurang rata-rata. Berarti nanti 9 kurang rata-rata dikuadratkan, kemudian dijumlahkan, 2 kurang rata-rata dikuadratkan, dijumlahkan lagi, seterusnya sampai data ke akhir ya. Kalau 102 angka berarti indeks ke 0 sampai indeks ke 99. Setelah dapat semuanya baru dikali 1/n. 1/100 berarti, karena 102 angka ya. Setelah dapat hasilnya baru diakarkan, maka seperti itu. Kalau di sini 8,9 ini karena random, berarti setiap kalian jalankan programnya hasilnya beda-beda. Sediakan sebuah array memiliki sederetan angka, tentukan nilai minimum dan maksimum dari angka array tersebut. Ini berarti soal ketiga ya. Atau langsung gabungkan di sini juga bisa. Ketika selesai mendapatkan 100 angka itu, dicek juga nilai minimumnya berapa, nilai maksimumnya berapa. Pakai cara seperti ABC di Pythagoras itu aja. Kan kita ambil yang maksimum, cuma bedanya ini ada ambil yang minimum lagi. Berarti kita cek juga yang maksimum sama minimum. Caranya ya menggunakan pengurutan juga bisa sih. Urutkan dari bilangan kecil sampai besar. Berarti indeks ke 0 itu bilangan terkecil, indeks ke akhir itu bilangan terbesar. Kemudian di sini menghitung jumlah. Sediakan sebuah array yang memiliki 100 angka acak. Kemudian hitung total angka genap dan total angka ganjil.
angka genapnya berapa ditotalkan. Total itu kan berarti jumlah ya, jumlah angka genap. Misalnya kalau di sini angka genap kan ada 2 ya. Jadi ditotalkan nanti 2 tambah 2 tambah 2 berapa? Ya angka ganjil juga 3 tambah 3 tambah 3 seterusnya tambah 1 tambah 3. Kemudian menghitung huruf vokal dari sebuah string menggunakan bantuan if. Vokal itu kan berarti ada apa aja? A, E, I, O, U, seperti itu ya. Nanti ceknya jika stringnya itu tidak berada pada ini, berarti hitung huruf vokal. Berarti kalau stringnya ada dalam array ini, maka vokal bertambah 1. Misalnya kalimatnya mahasiswa. For I in range dari len kalimat. Kita mau menghitung, yang berarti kita print kalimat ke iya, nanti MA sampai A, sama seperti tadi ya. Nah ini juga termasuk. Kemudian kita mau mencocokkan dengan vokal, kita lakukan for lagi. Ini berarti for di dalam for dari len dari vokal. Ini vokal, ini vokal aja ya. Jumlah vokal ya, mau menghitung jumlah vokal. Jadi if jika kalimat ke I sama dengan vokal ke J, maka N vokal bertambah 1. Setelah itu langsung continue, karena langsung masuk ke kalimat berikutnya. Kan dia looping mahasiswa. Pertama dapat M sama A cocok gak? E cocok gak? I cocok gak? O cocok gak? U cocok gak? Enggak. Tapi kalau misalnya A tuh A cocok gak? Cocok. Langsung vokal tambah 1, continue, langsung lanjut ke H. Seperti itu. Baru kita print vokal. Empat. Benar gak? A, I, A. Benar ya? Jadi cara menghitung vokal seperti itu, pakai for. Sediakan 100 buah, kemudian banyak angka prima di dalamnya. Nah ini coba angka prima. Angka prima itu seperti gimana? Bisa dicoba ya. Ini latihannya, kita bisa diskusikan di forum selama 1 minggu. Kemudian minggu depan kita ada masuk ke fungsi. Fungsi itu mempermudah penulisan program ya. Jadi misalnya kita membuat seperti ini, menghitung bilangan prima, cocoknya sih pakai fungsi. Jadi kalian kalau mau pakai yang cara biasa, coba aja dulu. Tapi misalnya kita contohnya mau menghitung bilangan prima pada dalam satu program, misalnya mau menghitung 4 kali bilangan prima. Jika kita tidak menggunakan fungsi, maka kita membuat algoritma dari bilangan prima itu sebanyak 4 kali. Misalnya pada baris pertama dipakai, pada baris 100 lagi dipakai, 200 pakai lagi, 300 pakai lagi. Kalau
cara menghitung primanya itu ada 20 baris, berarti 20 dikali 4 ada 80 baris jadi. Tapi kalau kita buat fungsinya yang panjang, misalnya 20 baris contohnya, atau mungkin cuma 5 baris saja, kalau kita terapkan fungsi kan ketika panggil fungsi 1 baris saja. Jadi kalau 4 kali panggil fungsi 4 baris saja. Seperti itu nanti di pertemuan selanjutnya minggu depan itu mengenai fungsi. Oke, sekian dari topik kita hari ini mengenai array. Jika ada pertanyaan, silakan diskusikan di forum yang sudah disediakan. Sekian dan terima kasih.